pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ketua kelas tolong dipimpin untuk berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, oh iya, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kita kan kemarin sudah membahas mengenai apa itu gelombang transversal dan apa itu gelombang longitudinal. Nah, masih ada yang ingat apa itu gelombang transversal dan apa itu gelombang longitudinal? Masih, Bu. Oke, gelombang transversal itu apa? Ya, betul, itu pendapatnya sesuai dengan punyanya Dek Tita, bahwa gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Jadi gelombang transversal itu gambarnya seperti ini ya. Nah, dia tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, contohnya gelombang transversal itu seperti kalian kalau memetik senar gitar. Nah, itu kan bentuknya kan seperti ini, kurang lebihnya. Nah, kalau yang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarnya itu sejajar dengan arah rambatnya. Jadi, kalau longitudinal itu gambarnya seperti ini, seperti selinki ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau longitudinal itu seperti contohnya kayak gelombang bunyi atau gelombang yang terjadi pada selinki. Kalau selinki kan kalau kita getarkan itu kan dia akan merenggang kan. Nah, itu namanya adalah gelombang longitudinal. Baiklah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, nah selanjutnya itu kita akan memasuki bab baru ya. Nah, bab ini Ibu akan menjelaskan hubungan antara panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Nah, sebelumnya kalian pernah memperhatikan ketika hujan, cahaya kilat itu biasanya bersamaan atau cahaya kilatnya dulu atau gunturnya dulu atau bagaimana? Cahayanya dulu, Bu. Oh ya, betul lah. Walaupun cahaya kilat itu menurut kalian itu lebih duluan, sebenarnya itu cahaya kilat dan guntur itu muncul secara bersamaan karena cahaya kilat itu mempunyai daya rambat lebih cepat daripada bunyi. Sedangkan cahaya kilat itu sendiri mempunyai cepat rambat itu dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sedangkan bunyi itu merambat dengan kecepatan 300 meter per sekon. Nah, dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, nah sedangkan di sini kita membahas dulu tentang kecepatan. Masih ingat rumusnya apa? V sama dengan S per T. Nah, S ini apa? Perpindahan. Ya. Sedangkan T itu adalah waktu. Ini satuannya meter, ini satuannya sekon, dan ini satuannya adalah meter per sekon. Jika suatu gelombang mempunyai panjang satu gelombang, maka waktu tempuhnya adalah periode. Sehingga V-nya adalah lambda per T. Nah, kalian tahu lambda itu artinya apa? Ya, betul. Lambda itu adalah panjang gelombang. Satuannya adalah meter. Sedangkan T itu adalah periode. Karena T itu adalah 1 per F atau 1 per frekuensi, maka kalau kita mencari cepat rambat gelombang itu bisa menggunakan lambda per 1 per F. Sehingga V sama dengan lambda dikali F per 1 atau V sama dengan lambda dikali
F. Nah, sudah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, Dek Tita, monggo. Periode itu apa Bu? Oke, periode itu adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah titik untuk kembali ke dalam keadaan semula. Jadi ini periode itu adalah 1 per frekuensi. Nah, sedangkan frekuensi sendiri itu adalah 1 per T. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum Bu. Oke, nah selanjutnya Ibu akan membentuk beberapa kelompok. Jadi ya terserah kalian aja enaknya gimana. Nah, nanti Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, kalau sudah, nanti kalian akan mempresentasikan di depan. Jadi Ibu kira-kira akan memberi waktu kalian sekitar 20 menit aja. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan. Nanti kalian tulis pertanyaannya, terus kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing ya. Ya. Yang pertama, bagaimana jika kita membuat gelombang tali dengan frekuensi yang berbeda? Terus, yang kedua, jika permukaan air merambat dengan gelombang 2 meter, lalu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 second. Terus tentukan yang pertama cepat rambat gelombang. Terus yang kedua adalah frekuensi. Nah, Ibu beri waktu 20 menit untuk mendiskusikan bersama kelompok kalian. Nah, waktunya sudah habis. Sekarang dikumpulkan ke depan, terus dipresentasikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1 sudah siap? Sudah Bu. Oke. Ya, bagaimana dengan tanggapannya kelompok 1? Apakah ada yang berbeda? Tidak Bu, jawabannya sama. Oke, nah yang lain juga sama semua? Sama Bu. Ya, nah kelompok 1 boleh kembali ke tempat. Nah, setelah kita belajar tentang hubungan frekuensi, panjang gelombang, cepat rambat, dan periode. Nah, kira-kira kalian ada yang merasa kebingungan atau tidak? Belum Bu. Oke, nah untuk tugas individu, silahkan kalian kerjakan uji kompetensi 1 di buku PR kalian halaman berapa ya? Halaman 42 sampai 46. Nah, itu nanti ditulis di buku tulis, lalu dikumpulkan untuk minggu depan sebagai tugas portofolio kalian. Mengerti? Ya Bu. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, kita review sedikit ya mengenai tadi kecepatan itu rumusnya apa? V sama dengan S per T. Ya, betul. Terus dia V juga bisa dicari dengan lambda per T. Nah, sedangkan T-nya itu sendiri adalah 1 per F. Nah, sehingga V itu bisa dicari dengan lambda dikali F. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Jangan lupa untuk belajar dan jaga kesehatan kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.